Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, tambahkan 800 ml santan. Untuk santan bisa diganti dengan susu. Setelah itu aduk-aduk sampai bahannya tercampur rata. Setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu bagi pudingnya menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama ini saya ambil sebanyak 50 ml. Kemudian tambahkan dengan pasta coklat secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan cetakan, kemudian untuk bagian tengahnya tuang dengan puding warna coklat. Untuk isi bagian tengahnya jangan sampai meluber ya. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Setelah selesai dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Kemudian ambil puding yang kedua sebanyak 400 ml, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan. Untuk cara menuangnya sedikit demi sedikit supaya puding warna coklatnya tidak mudah lepas. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 12 buah puding dengan menggunakan cetakan diameter 6 cm. Setelah itu tuang kembali sisa puding warna kuningnya. Jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cup. Dan setelah selesai semua seperti ini, sisihkan dulu. Untuk puding bagian ketiga sebanyak 350 ml, tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang puding warna hijau di atas puding kuning yang sudah membeku atau sudah dingin. Tuang sedikit demi sedikit sampai cetakannya penuh. Setelah selesai seperti ini, kemudian diamkan kembali pudingnya sampai dingin dan mengeras. Dan setelah puding dingin, keluarkan dari cetakan. Hasil pudingnya sangat cantik. Kemudian letakkan ke dalam mika. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Oh iya, untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Dan ini hasil pudingnya setelah dikeluarkan dari cetakan, sudah siap dinikmati. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, segar. Selain enak, cara bikinnya mudah, tampilannya pun sangat cantik. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan kalian. Pertama, siapkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, kemudian tambahkan 800 ml air. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih. Setelah dirasa pudingnya sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu untuk pudingnya ini saya bagi menjadi 5 bagian. Untuk bagian pertama saya ambil sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk nutrisari rasa mangga. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan puding bulat.
Setelah selesai dituang, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Karena di sini saya cuma menggunakan satu cetakan, jadi setelah ini saya isi kembali dengan puding warna merah atau dengan rasa jambu. Ambil bagian kedua puding sebanyak 100 ml. Setelah itu tambahkan dengan bubuk nutrisari rasa jambu merah, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan bulat. Jika kalian di rumah punya lebih dari satu cetakan, bisa menggunakan bersamaan, jadi hasilnya lebih cepat selesai. Dan setelah puding jambunya dingin, keluarkan dari cetakan. Setelah dikeluarkan semua, kemudian sisihkan dulu. Dan selanjutnya saya ambil puding bagian ketiga sebanyak 100 ml, tambahkan dengan pewarna makanan hijau secukupnya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan. Dan setelah selesai dituang, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah dikeluarkan dari cetakan semua dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Siapkan cetakan, kemudian letakkan puding warna-warninya. Letakkan secara selang-seling. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sama halnya hingga selesai. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah selesai dan hasilnya seperti ini, kemudian ambil lagi puding yang keempat sebanyak 200 ml, kemudian tuang ke dalam cetakan. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira 3/4 dari cetakan. Setelah itu sisihkan dan biarkan pudingnya sampai mengeras. Untuk puding bagian kelima sebanyak 300 ml, ini saya tambahkan dengan 1 saset kental manis putih. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam cetakan sampai penuh. Setelah itu biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Dan ini hasilnya. Kemudian letakkan ke dalam mika. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 12 puding dengan menggunakan cetakan ukuran 6 cm. Setelah dikeluarkan dari cetakan dan ini hasilnya, puding bunganya sangat cantik dan siap dinikmati. Dan yang ini saya coba, rasanya sangat enak, manis dan segar. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah sekali. Cocok sekali sebagai ide jualan atau hidangan di saat ada acara keluarga. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.